Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Beberapa tahun yang lalu, Rina dan Dani menikah dalam sebuah acara sederhana di kampung halaman mereka. Pernikahan itu bukanlah perayaan yang mewah, tetapi cukup untuk menghadirkan kebahagiaan di antara keluarga dan kerabat. Rina merasa beruntung memiliki Dani sebagai suaminya, seorang pria pekerja keras yang penuh tanggung jawab. Meskipun kehidupan mereka tidak bergelimang harta, Dani selalu berusaha mencukupi kebutuhan mereka. Sejak awal pernikahan, Dani sudah merencanakan untuk bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia, TKI, di luar negeri. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya, sesuatu yang sulit dicapai jika ia tetap bekerja di kampung dengan penghasilan yang pas-pasan. Keputusan itu tentu tidak mudah, baik bagi Dani maupun bagi Rina. Namun, mereka yakin bahwa pengorbanan ini demi masa depan yang lebih baik. Tak lama setelah menikah, Rina mengandung anak pertama mereka. Masa kehamilan ia jalani dengan penuh harapan, meskipun seringkali merasa kesepian tanpa kehadiran suaminya di sisi. Dani, yang sudah berada di luar negeri, hanya bisa memberikan dukungan dari kejauhan lewat telepon dan video call. Setiap kali mendengar suara suaminya, Rina merasa lebih kuat, meskipun ada banyak tantangan yang harus ia hadapi seorang diri. Ketika anak mereka lahir, kebahagiaan Rina bercampur dengan rasa haru. Ia membesarkan buah hati mereka dengan penuh kasih sayang, berusaha memberikan yang terbaik meskipun tanpa kehadiran Dani secara fisik. Sementara itu, Dani bekerja keras di negeri orang, menahan rindu kepada istri dan anaknya. Setiap bulan, ia mengirimkan uang untuk kebutuhan rumah tangga, memastikan bahwa keluarga kecilnya di kampung bisa hidup dengan layak. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Tanpa Dani di rumah, Rina harus berhadapan dengan tantangan lain, terutama dalam hubungannya dengan ibu mertuanya, Buati. Sejak awal, hubungan mereka tidak pernah benar-benar harmonis. Buati menganggap Rina bukan menantu yang ideal, meskipun ia jarang mengungkapkannya secara terang-terangan. Perlahan, ketegangan antara mereka mulai muncul, terutama ketika Rina harus tinggal di rumah mertua saat Dani bekerja di luar negeri. Buati mulai menunjukkan sikap dingin, menganggap Rina sebagai beban daripada bagian dari keluarga. Seiring waktu, perlakuan itu semakin terasa, terlebih setelah anak Rina lahir. Ibu mertuanya sering mengkritik cara Rina mengurus anaknya, menyindirnya sebagai ibu yang tidak becus. Tidak hanya itu, Rina juga harus menghadapi tuntutan dari Buati yang semakin memberatkan. Dengan suami yang jauh di luar negeri, Rina tidak punya banyak pilihan selain bertahan. Ia berharap Dani segera pulang agar bisa merasakan kembali kehangatan keluarga yang sebenarnya. Namun, ia tidak menyadari bahwa perjalanan panjang ini akan membawanya ke dalam ujian yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Sejak awal pernikahannya dengan Dani, Rina sudah merasakan ketidaksukaan dari mertuanya, Buati. Wanita parubaya itu tidak pernah benar-benar menerima Rina sebagai bagian dari keluarganya. Ia menganggap menantunya sebagai perempuan yang tidak membawa manfaat, seseorang yang tidak layak untuk putranya. Bagi Buati, Dani seharusnya menikah dengan perempuan lain, seseorang yang lebih kaya atau setidaknya memiliki pengaruh dalam keluarga mereka. Saat Dani masih berada di rumah, ketidaksukaan Buati terhadap Rina masih bisa tersamarkan. Namun, setelah Dani pergi bekerja ke luar negeri, sikapnya berubah total. Tidak ada lagi kepura-puraan. Yang tersisa hanyalah kebencian yang perlahan berubah menjadi kekejaman. Rina tinggal di rumah mertua, sebagaimana yang diharapkan oleh keluarganya dan juga Dani. Awalnya, ia berpikir bahwa tinggal bersama Buati akan membantunya merasa tidak terlalu kesepian saat suaminya berada jauh di negeri orang. Namun, harapan itu segera hancur begitu ia menyadari bahwa rumah itu adalah neraka baginya dan anaknya.
Setiap hari, Buati mencari-cari alasan untuk menyudutkan Rina. Makanan yang dimasak Rina selalu dianggap tidak enak. Cucian yang dikerjakannya dikatakan tidak bersih. Jika ada sedikit kesalahan, sekecil apapun, Buati tidak segan-segan membentaknya, merendahkannya, dan membuatnya merasa tidak berguna. Dasar perempuan tak tahu diri. Sudah numpang makan di rumah ini, kerja pun tidak becus. Teriak Buati suatu hari ketika mendapati baju yang disetrika Rina kurang rapi. Namun, bukan dirinya yang paling menderita. Anak Rina yang masih kecil menjadi korban kekejaman yang lebih mengerikan, siksaan yang dilakukan dalam diam. Buati tidak suka pada cucunya. Ia menganggap anak itu sebagai beban, sama seperti ibunya. Setiap kali Rina tidak melihat, Buati akan mencubit tubuh kecil itu hingga membiru. Kadang, ia mencolek-colek kulit si anak dengan kuku panjangnya, meninggalkan bekas-bekas luka yang perih. Jika si kecil menangis, Buati akan segera menutup mulutnya dengan tangan kasar agar suara tangisnya tidak terdengar keluar. "Jangan banyak menangis. Dasar bocah cengeng," bisiknya tajam, wajahnya dipenuhi kebencian. Rina mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres ketika anaknya semakin sering menangis setiap kali ditinggal sebentar. Awalnya, ia mengira itu hanya perasaan biasa, tapi lambat laun ia melihat bekas luka yang aneh di tubuh anaknya. Ada lebam di lengan, goresan di kaki, dan beberapa bekas kemerahan yang tidak ia ketahui asalnya. "Habis jatuh tadi," jawab Buati dengan datar saat Rina menanyakan hal itu. Rina ingin mempercayai perkataan mertuanya, tetapi semakin hari semakin banyak luka yang muncul. Setiap kali ia meninggalkan anaknya sendirian bersama Buati, si kecil selalu terlihat ketakutan. Tatapan matanya seperti penuh trauma, bibir mungilnya bergetar setiap kali mendengar suara neneknya. Suatu malam, saat Rina hendak tidur, ia mendengar sesuatu dari kamar mertuanya. Suara tangisan pelan, hampir tertahan. Ia segera bangkit dan berjalan pelan menuju sumber suara. Ketika pintu kamar Buati sedikit terbuka, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Di dalam kamar, anaknya sedang meringkuk di lantai, tubuh kecilnya menggigil ketakutan. Buati berdiri di dekatnya, menggenggam sendok kayu yang tampaknya baru saja digunakan untuk memukul. "Kalau kau terus menangis, besok aku akan lebih keras lagi." Suara Buati terdengar dingin, tanpa belas kasihan. Rina membeku di tempatnya. Darahnya mendidih melihat anaknya diperlakukan seperti itu. Ingin rasanya ia berlari masuk dan merebut anaknya, tapi kakinya terasa berat. Ketakutan mencengkeramnya. Hari-hari berlalu dengan lambat bagi Rina. Sejak pernikahannya dengan Dani, ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah menjadi neraka seperti ini. Dulu, ia berpikir bahwa dengan menikahi lelaki yang dicintainya, ia akan mendapatkan keluarga yang harmonis, rumah yang hangat, dan kebahagiaan sederhana. Namun, semua itu hanyalah harapan kosong. Yang ia dapatkan justru perlakuan kejam dari ibu mertuanya, Buati. Sejak Dani berangkat ke luar negeri untuk bekerja, hidup Rina berubah menjadi penderitaan tanpa akhir. Suaminya adalah satu-satunya orang yang selalu membelanya, dan kini, tanpa Dani di rumah, ia tak punya pelindung. Semua kebencian yang sebelumnya tersembunyi kini dilepaskan sepenuhnya oleh Buati. Rina diperlakukan seperti pembantu di rumah itu. Setiap hari, ia harus bangun sebelum matahari terbit untuk memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Jika ada sedikit saja kesalahan, Buati tidak segan-segan memarahinya, menyindirnya dengan kata-kata tajam yang membuat hatinya terluka. "Perempuan macam apa kau ini? Masak tak enak, kerja lamban, anak pun tak bisa diurus dengan baik," cibir Buati sambil membanting piring ke meja. Rina hanya bisa menunduk. Ia tidak berani membantah. Jika ia melawan, Buati akan semakin marah dan bisa melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah dirinya yang diperlakukan seperti sampah. Yang paling menyakitkan adalah melihat anaknya menjadi korban. Anaknya yang masih kecil, makhluk polos yang seharusnya mendapatkan kasih sayang, malah harus menanggung kebencian neneknya sendiri. Setiap kali Rina meninggalkan anaknya walau hanya sebentar,
Selalu ada luka baru di tubuh mungilnya. Lebam-lebam di tangan, goresan di kaki, kadang-kadang bekas cakaran di pipi. Jangan terlalu manja, bocah ini harus belajar disiplin, ucap Buati dengan dingin saat melihat Rina mencoba menghibur anaknya yang menangis. Rina menggigit bibirnya. Matanya panas, hatinya nyeri. Setiap kali ia ingin melindungi anaknya, ia merasa tak berdaya. Ia tak bisa melawan Buati. Ia tak punya siapa-siapa di rumah itu. Malam-malamnya dipenuhi dengan isak tangis yang tertahan. Setiap kali anaknya tidur, Rina menangis sendirian di sudut kamar. Dadanya terasa sesak, tubuhnya lelah, pikirannya kacau. Kadang-kadang, ia bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia harus bertahan? Ia ingin mengadu pada Dani. Ia ingin menceritakan semuanya. Tapi bagaimana? Suaminya jauh di negeri orang, bekerja siang dan malam untuk mereka. Jika ia mengadu, Dani akan cemas. Dani mungkin akan marah, tapi ia tidak bisa melakukan apa-apa dari jauh. Pernah, suatu malam, Rina hampir menghubungi Dani. Tangannya sudah menggenggam ponsel, jarinya hampir menekan tombol panggilan. Tapi lalu ia ragu. Apa yang harus ia katakan? Bahwa ibunya sendiri menyiksa anak mereka? Bahwa setiap hari ia merasa ingin mati karena kelelahan dan ketakutan? Ia menatap anaknya yang tertidur lelap di sampingnya. Wajah kecil itu masih terlihat lembab karena air mata. Napasnya tersengal-sengal, seolah menangis dalam mimpinya. Di negeri yang jauh, Dani bekerja keras dari pagi hingga malam. Ia rela meninggalkan tanah airnya, meninggalkan istri dan anaknya demi satu tujuan, memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Setiap hari ia bekerja tanpa henti, menahan lelah dan rindu, mengorbankan kenyamanan demi mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk keluarganya. Pekerjaan di luar negeri bukanlah sesuatu yang mudah. Dani harus bertahan di lingkungan yang asing, berbicara dengan bahasa yang bukan bahasanya, dan bekerja di bawah tekanan yang tinggi. Ada saat-saat di mana ia merasa lelah, tubuhnya sakit karena bekerja terlalu keras, tapi ia tidak punya pilihan. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus kuat. Aku melakukan ini untuk Rina dan anakku." Setiap bulan, Dani mengirimkan uang ke rumah. Ia membayangkan uang itu digunakan oleh Rina untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk membeli makanan bergizi, pakaian yang layak, atau mungkin menabung untuk masa depan anak mereka. Namun, tanpa sepengetahuannya, sebagian besar uang itu justru jatuh ke tangan ibunya, Buati. Sejak awal, Buati selalu meminta lebih. Ia tidak pernah merasa cukup dengan jumlah yang dikirimkan Dani. "Dani, uang bulan ini kurang. Harga-harga pada naik. Kirim lebih banyak." Pesan dari ibunya selalu datang setiap bulan, kadang bahkan sebelum Dani sempat mengirimkan uang. Dani tidak pernah berpikir dua kali. Ia selalu menuruti permintaan ibunya, karena ia percaya bahwa ibunya pasti menggunakan uang itu untuk kebutuhan keluarga. Ia tidak pernah tahu bahwa uang itu seringkali hanya dihabiskan untuk kepentingan Buati sendiri. Membeli barang-barang yang tidak perlu, memanjakan dirinya dengan kemewahan kecil sementara Rina dan cucunya hidup dalam penderitaan. Kadang, Rina mencoba menyampaikan bahwa uang kiriman Dani seharusnya digunakan untuk anak mereka. "Ibu, uang ini Dani kirimkan untuk kebutuhan rumah. Buat anak juga," ujar Rina hati-hati suatu hari. Namun, Buati hanya menatapnya tajam dan menjawab dengan nada dingin. "Kau pikir aku ini siapa? Aku juga berhak. Dani itu anakku, kalau bukan aku yang menikmati hasil kerjanya, lalu siapa?" Rina tak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak berani membantah lebih jauh. Sementara itu, di negeri seberang, Dani selalu merasa tenang setiap kali mendengar suara ibunya di telepon. "Iya, Nak, di rumah semuanya baik-baik saja," kata Buati dengan nada lembut yang menipu. "Istrimu juga tidak kekurangan apa-apa. Kau tidak perlu khawatir. Fokus saja bekerja." Dani percaya. Ia percaya bahwa keluarganya baik-baik saja, bahwa Rina bahagia, bahwa anaknya tumbuh sehat dan dicintai oleh neneknya. Ia tidak pernah tahu bahwa di balik kata-kata manis ibunya, ada kenyataan yang jauh lebih kejam. Bahwa istrinya menangis sendirian setiap malam. Bahwa anaknya disiksa dalam diam.
Bahwa rumah yang ia pikir sebagai tempat perlindungan justru adalah tempat di mana orang-orang yang ia cintai hidup dalam ketakutan. Dani berpikir bahwa dengan mengirim uang setiap bulan, ia telah menjalankan tugasnya sebagai suami dan ayah. Ia tidak pernah menyadari bahwa ada hal yang jauh lebih berharga dari uang: kehadiran, perlindungan, dan kasih sayang. Dan semakin lama ia berada jauh, semakin parah penderitaan yang harus ditanggung oleh Rina dan anak mereka. Hari-hari bagi Rina terasa seperti siklus tanpa akhir. Bangun pagi dengan hati yang berat, menjalani hari dengan tubuh yang lelah, lalu tertidur dalam ketakutan. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan, hanya tekanan yang semakin hari semakin menghimpitnya. Buati semakin menjadi-jadi. Tidak cukup dengan menyiksa anaknya, wanita itu juga terus mengintimidasi Rina secara mental dan emosional. Setiap kali Rina mencoba sedikit bersuara, sedikit saja menunjukkan ketidaksetujuannya, Buati akan langsung membentaknya dengan suara tinggi atau menatapnya dengan mata yang penuh kebencian. "Kau pikir kau siapa? Numpang di rumah orang tapi berani macam-macam." Suara Buati selalu terdengar nyaring, menusuk ke dalam hati Rina seperti belati. Tidak hanya itu, kondisi keuangan pun menjadi sumber tekanan lain bagi Rina. Meskipun Dani rutin mengirimkan uang, ia tidak pernah bisa menggunakannya dengan bebas. Sebagian besar uang langsung masuk ke tangan Buati, yang selalu beralasan bahwa ia yang mengurus rumah, jadi ia yang berhak mengatur keuangan. "Aku yang lebih tahu kebutuhan di rumah ini," kata Buati setiap kali Rina mencoba meminta sedikit untuk keperluan anaknya. Akibatnya, Rina seringkali harus mengirit sampai ke titik yang menyakitkan. Ia harus berpikir 2 kali sebelum membeli makanan bergizi untuk anaknya. Ia bahkan seringkali menahan lapar agar anaknya bisa makan lebih banyak. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah lapar atau kelelahan. Yang paling menyakitkan adalah ketidakberdayaan. Ia ingin melawan. Ia ingin berteriak, ingin memberitahu Dani tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ia takut. Takut pada Buati. Takut pada Dani. Rina tahu betapa Dani menyayangi ibunya. Baginya, Buati adalah wanita yang telah membesarkannya dengan susah payah, seorang ibu yang berhak mendapatkan segala penghormatan. Dani selalu mengajarkan Rina untuk menghormati ibu mertua, untuk bersabar, dan untuk tidak membantah. Jika Rina mengadu, apa yang akan terjadi? Apakah Dani akan mempercayainya? Atau justru menganggapnya sebagai menantu durhaka yang tidak tahu berterima kasih? Pikiran itu menghantui Rina setiap hari. Ia ingin berbicara, tapi selalu ada suara kecil di kepalanya yang berbisik. Bagaimana kalau Dani tidak percaya? Bagaimana kalau dia malah membela ibunya dan menyalahkanku? Jadi, Rina tetap diam. Ia menelan semua penderitaan seorang diri. Setiap malam, ia menangis dalam diam, menggigit bibirnya agar isaknya tidak terdengar. Setiap hari, ia menyembunyikan luka-luka anaknya dengan pakaian lengan panjang, agar orang lain tidak bertanya-tanya. Setiap kali Dani menelepon, ia berusaha terdengar ceria. "Kamu baik-baik saja, kan?" tanya Dani di ujung telepon. "Iya, Mas. Aku baik-baik saja." Bohong. Tapi itu adalah kebohongan yang harus ia katakan. Karena di dunia ini, tidak ada yang bisa menolongnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari neraka ini. Ia terjebak. Terperangkap dalam ketakutan yang semakin lama semakin menghancurkan dirinya. Rina mengingat betul hari itu, hari ketika Dani mengabarkan bahwa ia akan pulang. Telepon dari Dani datang di pagi hari, saat Rina tengah sibuk membersihkan rumah atas perintah Buati. Dengan tangan yang masih penuh busa sabun dari mencuci piring, ia buru-buru mengangkat ponsel, takut jika panggilan itu berakhir sebelum ia sempat menjawab. "Rina, aku akan pulang bulan depan. Aku dapat cuti." Kalimat itu seharusnya membawa kebahagiaan. Seharusnya membuatnya lega karena akhirnya, setelah bertahun-tahun hidup dalam tekanan, ia akan bertemu dengan suaminya. Tapi alih-alih merasa lega, ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa aneh. Seperti perasaan gelisah yang sulit dijelaskan. "Mas akan pulang?" Rina mengulang kata-kata itu dengan suara yang sedikit gemetar. "Iya, aku rindu kalian.
Aku ingin melihat anak kita, ingin menghabiskan waktu bersamamu. Aku sudah membeli oleh-oleh banyak. Aku harap kalian sehat-sehat. Di ujung telepon, Dani terdengar penuh semangat. Ia bahkan tertawa kecil, mungkin membayangkan momen bahagia yang akan ia jalani bersama keluarganya. Tapi Rina hanya bisa menggigit bibirnya. Karena ia tahu, kebahagiaan itu tidak akan nyata. Dan seperti yang sudah diduganya, sehari setelah telepon itu, perilaku Buati berubah drastis. Dari iblis menjadi malaikat. Ibu mertua yang selama ini selalu membentaknya, merendahkannya, dan menyiksa anaknya kini tiba-tiba berubah menjadi sosok yang penuh perhatian. Wajahnya yang biasanya penuh amarah kini dihiasi dengan senyuman palsu, suaranya yang biasa terdengar kasar kini dibuat lebih lembut. Rina, nanti kalau Dani pulang, pastikan rumah bersih. Aku ingin semuanya rapi dan nyaman untuk anakku, ucap Buati dengan nada yang dibuat seolah-olah penuh kasih sayang. Rina tertegun. Ia hampir tidak percaya dengan perubahan sikap itu. Biasanya, saat Rina sedang membersihkan rumah, Buati akan berdiri di belakangnya, mencari-cari kesalahan dan mengkritiknya tanpa ampun. Tapi kali ini, wanita itu bahkan menawarkan bantuan. Kalau kamu butuh bantuan, bilang saja. Aku akan bantu sebisa mungkin, ujar Buati dengan senyum yang nyaris menakutkan. Bukan hanya itu, sikapnya terhadap cucunya pun berubah total. Anak Rina yang biasanya hanya menerima bentakan dan pukulan dari neneknya, kini mendapat perlakuan yang sebaliknya. Nak, sini ke nenek, ujar Buati sambil merentangkan tangannya. Rina nyaris terjatuh saat melihat anaknya yang selama ini selalu ketakutan di dekat neneknya, kini justru dipeluk dan dielus-elus kepalanya. Tatapan tajam yang biasa digunakan Buati untuk menakuti anak itu, kini digantikan dengan sorot mata penuh kepura-puraan. Siapa cucu kesayangan nenek? Tanya Buati dengan suara yang dibuat manis. Rina ingin berteriak. Ingin mengatakan pada anaknya untuk menjauh dari wanita itu. Tapi ia tahu, jika ia melakukan sesuatu, Buati akan menemukan cara untuk menghukumnya nanti. Sejak hari itu, suasana rumah berubah menjadi penuh kepalsuan. Buati tiba-tiba mulai memasak makanan yang enak. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya untuk Rina dan cucunya. Ia juga mulai berbicara tentang betapa ia merindukan Dani, betapa ia ingin melihat anaknya bahagia bersama keluarganya. Di hadapan Rina, Buati seringkali melontarkan komentar yang terdengar seperti peringatan halus. Nanti kalau Dani pulang, jangan macam-macam, ya. Kita semua harus menunjukkan kalau keluarga ini baik-baik saja. Rina hanya bisa menunduk, menggenggam erat ujung bajunya agar tangannya tidak gemetar. Ia tahu, ini bukan permintaan, ini adalah ancaman terselubung. Dan akhirnya, hari yang ditunggu pun tiba. Ketika Dani melangkah masuk rumah, matanya berbinar-binar melihat keluarganya. Aku pulang. Suaranya terdengar penuh kebahagiaan. Rina berdiri kaku di pintu, anaknya bersembunyi di balik roknya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah reaksi Buati. Seolah tak ingin kalah, wanita itu langsung maju dan memeluk Dani dengan penuh drama. Anakku, isaknya, kamu sehat. Nak, ibu kangen sekali. Rina menahan napas. Adegan ini terasa seperti sandiwara murahan yang sudah ia duga. Dani tertawa kecil dan membalas pelukan ibunya. Ibu, aku kangen juga. Dan seperti yang sudah diduga Rina, sejak saat itu, Buati terus berusaha menunjukkan sisi baik dirinya di depan Dani. Rina, ambilkan teh buat suamimu, ucapnya dengan nada lembut, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Di hadapan Dani, Buati terlihat seperti seorang ibu mertua yang penyayang. Di hadapan Dani, rumah ini terlihat seperti tempat yang penuh kehangatan. Dan Rina, ia hanya bisa diam. Dani duduk santai di ruang tamu, menikmati suasana rumah yang tampak harmonis. Setelah bertahun-tahun bekerja di luar negeri, dan hanya bisa berkomunikasi melalui telepon, akhirnya ia bisa melihat langsung keluarganya dalam satu bingkai. Ia tersenyum lebar saat melihat ibunya, Buati, sedang sibuk di dapur, memasak makanan kesukaannya. Aromanya menguar ke seluruh rumah, mengingatkannya pada masa kecilnya. Masakan ibu selalu yang terbaik.
gumamnya senang. Tapi yang paling membuatnya lega adalah melihat bagaimana ibunya memperlakukan Rina dan anak mereka. Bu Wati yang biasanya keras kini tampak begitu penyayang. Ia membantu Rina di dapur, membersihkan rumah, bahkan sesekali mengusap punggung menantunya dengan ramah. Tak hanya itu, ia juga tampak begitu perhatian pada cucunya. Menggendong, mengayun-ayunkan dengan lembut, bahkan mengajak bermain dengan penuh tawa. "Cucu nenek pintar, ya? Ayo sini main sama nenek," ucap Bu Wati sambil mencubit pipi mungil cucunya dengan gemas. Dani yang melihat pemandangan itu merasa hatinya hangat. Ia benar-benar lega. Selama ini, ia selalu khawatir bagaimana kehidupan istri dan anaknya di rumah tanpa dirinya. Tapi melihat ibunya dan istrinya bisa hidup rukun, saling membantu, bahkan tampak bahagia, membuatnya yakin bahwa selama ini semuanya baik-baik saja. Ia menatap Rina, yang duduk diam di sudut ruangan, tanpa ekspresi. "Istriku pasti bahagia," pikir Dani. Ia tidak menyadari bahwa Rina sebenarnya menahan perasaan yang bercampur aduk. Di satu sisi, ia ingin menikmati momen ini. Momen di mana untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, hidupnya terasa sedikit lebih ringan. Tidak ada bentakan, tidak ada penyiksaan, tidak ada ancaman. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa semua ini hanyalah kepalsuan. Sandiwara yang hanya dimainkan untuk menipu Dani. Rina ingin berbicara. Ingin memberitahu Dani bahwa semua ini tidak nyata. Bahwa ibunya hanya bersikap baik karena Dani ada di sini. Bahwa di balik senyum hangat itu tersembunyi kebencian yang selama ini selalu melukainya. Tapi ia tidak bisa. Karena setiap kali ia ingin membuka mulut, ia merasakan tatapan tajam dari Bu Wati yang seolah berkata, "Berani mengadu, dan kau akan menyesal." Jadi, Rina hanya diam. Ia menyaksikan bagaimana Dani tersenyum bahagia, bagaimana ia tertawa bersama ibunya, bagaimana ia menikmati makanan yang dimasak oleh Bu Wati tanpa menyadari bahwa tangan yang memasak itu adalah tangan yang sama yang dulu memukul anaknya tanpa belas kasihan. Bagi Dani, ini adalah kenyataan yang indah. Bagi Rina, ini adalah mimpi buruk yang harus ia jalani. Dan satu hal yang ia tahu pasti, kebahagiaan ini tidak akan bertahan lama. Karena Dani tidak akan selamanya berada di sini. Dan ketika suaminya kembali pergi, neraka itu akan kembali lagi. Rina hanya bisa menunggu. Menunggu kapan sandiwara ini akan berakhir. Sejak Dani pulang, suasana rumah berubah drastis. Tapi bukan menjadi lebih baik bagi Rina, justru sebaliknya. Setiap hari terasa seperti sandiwara yang dipaksakan. Bu Wati bersikap seolah-olah ia adalah ibu mertua yang penuh kasih sayang, istri yang baik bagi mendiang suaminya, dan nenek yang penyayang untuk cucunya. Padahal Rina tahu, di balik senyum ramah dan kata-kata manis itu tersembunyi kebencian yang selama ini menjadi racun dalam hidupnya. Di depan Dani, Bu Wati begitu rajin. Ia memasak makanan lezat, memastikan rumah selalu rapi, bahkan tidak ragu membantu Rina mengurus cucunya. Tak ada lagi kata-kata kasar, tak ada lagi bentakan atau pukulan. Semua terasa begitu sempurna. Bagi Dani, ini adalah bukti bahwa keluarganya akur. Bahwa ibunya dan istrinya bisa hidup berdampingan dengan baik tanpa masalah. Tapi bagi Rina, ini adalah jerat yang semakin lama semakin mencekiknya. Semakin lama Dani ada di rumah, semakin besar tekanan yang ia rasakan. Ia ingin berbicara. Ingin menceritakan semuanya pada suaminya, tentang bagaimana ibunya telah menyiksanya, bagaimana anak mereka telah menjadi korban kebencian Bu Wati, bagaimana ia telah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan. Tapi ia tidak bisa. Setiap kali ia mencoba mendekati Dani untuk berbicara, selalu ada Bu Wati di dekat mereka. Wanita itu tak pernah membiarkan mereka berdua berbicara dalam suasana yang bebas. Bahkan ketika Dani mengajaknya bicara di kamar, Bu Wati selalu punya alasan untuk mengganggu. "Rina, ayo bantu ibu di dapur sebentar," panggilnya dengan nada lembut yang dibuat-buat. Atau, "Nak Dani, ayo makan dulu, ibu sudah buat makanan kesukaanmu." Sekali, Rina mencoba menghindar dan mengatakan bahwa ia ingin bicara dulu dengan Dani, tapi tatapan tajam Bu Wati segera menyusup ke jantungnya. Tatapan yang mengatakan, "Berani bicara,
dan kau akan menyesal. Dan yang lebih menyakitkan, Dani tidak menyadari apapun. Rina seringkali memperhatikan wajah suaminya, berharap ada sedikit saja keraguan di sana. Ia berharap Dani menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, bahwa kehangatan yang ditampilkan Buati hanyalah kepalsuan belaka. Tapi Dani justru terlihat begitu bahagia. "Syukurlah," katanya suatu malam ketika mereka akhirnya bisa berbicara berdua. "Aku lega melihat kalian rukun. Aku sempat khawatir karena selama ini aku jauh, tapi ternyata kalian bisa saling membantu dan mendukung." Kalimat itu menampar Rina lebih keras daripada semua hinaan yang pernah ia terima dari Buati. Rina ingin berteriak, ingin memberitahu bahwa semua ini adalah kebohongan. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Dan akhirnya, ia hanya bisa tersenyum samar dan mengangguk. "Iya, Mas," katanya lirih. Kebohongan yang harus ia pertahankan. Karena jika ia mencoba mengungkapkan kebenaran, ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin Dani tidak akan percaya. Mungkin Dani akan marah dan mengira Rina hanya ingin memfitnah ibunya. Mungkin, setelah ini, Buati akan menghukumnya lebih parah daripada sebelumnya. Malam-malam berlalu dalam kegelisahan. Di dalam kamar, Rina seringkali menangis diam-diam, memastikan bahwa isaknya tidak terdengar oleh siapapun. Di luar, Dani tidur dengan nyenyak, tidak menyadari bahwa istrinya sedang terperangkap dalam ketakutan yang begitu dalam. Sementara itu, di ruangan lain, Buati tersenyum puas. Ia tahu bahwa Rina tidak akan berani berbicara. Dan selama Dani ada di sini, ia akan terus memainkan peran sebagai ibu mertua yang sempurna. Menipu semua orang, termasuk anaknya sendiri. Dan meninggalkan Rina dalam kesendirian yang semakin lama semakin menghancurkannya. Malam itu, Rina merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dani sudah tertidur pulas di kamar setelah hari yang melelahkan. Seperti biasa, suaminya tidak menyadari betapa cemasnya Rina setiap kali malam tiba, saat kepura-puraan Buati mulai luntur dan wajah aslinya muncul kembali. Rina mencoba untuk tidur, tapi hatinya gelisah. Naluri seorang ibu membuatnya terus merasa resah, seolah ada bahaya yang mengintai. Dan saat ia mendengar suara lirih dari kamar sebelah, kamar di mana anaknya seharusnya tidur nyenyak, dadanya langsung berdebar kencang. Ada suara samar, suara yang sangat familiar. Suara tangisan tertahan. Rina langsung tersentak dan bangkit dari tempat tidur. Tanpa pikir panjang, ia bergegas ke arah kamar anaknya. Tapi sebelum ia sampai di pintu, suara lain membuatnya berhenti. "Diam kau, dasar anak sial." Suara Buati. Rina merasa darahnya membeku. Jantungnya berdebar kencang saat ia mendengar suara itu. Lalu, sesuatu terjadi, sesuatu yang membuat hatinya mencelos. Braak. Suara benturan keras terdengar dari dalam kamar. Lalu, suara anaknya menangis tertahan, seolah-olah sedang berusaha menahan rasa sakit. Rina tak bisa menunggu lagi. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu kamar anaknya, dan saat ia melihat apa yang terjadi di dalam, dunia seakan runtuh di hadapannya. Di depan matanya, Buati berdiri dengan wajah penuh amarah. Tangannya mencengkeram bahu anaknya dengan kuat, sementara anak itu terkulai di lantai, menangis tanpa suara. Di pipi mungil anaknya ada bekas tamparan merah yang baru saja mendarat. Rina membeku. Sesaat, ia tidak bisa bernapas. Semua yang ia tahan selama ini, semua kepedihan dan kemarahan yang ia pendam dalam diam, meledak dalam sekejap. Dengan napas tersengal dan tangan masih gemetar, Rina meraih ponselnya yang tergeletak di atas meja kecil di dekat ranjang anaknya. Jantungnya berdetak kencang, nyaris meledak karena amarah dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Matanya yang basah oleh air mata menatap sosok Buati yang masih berdiri di hadapannya, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Anaknya masih terisak dalam pelukannya, tubuh kecilnya menggigil ketakutan. Rina tahu, ini bukan pertama kalinya, dan jika ia tidak bertindak sekarang, ini tidak akan menjadi yang terakhir. Hatinya yang remuk berubah menjadi tekad baja. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Tidak bisa membiarkan anaknya tumbuh dalam trauma dan rasa sakit.
Sambil tetap memeluk anaknya erat, Rina dengan cekatan menekan tombol rekam di ponselnya. Cahaya layar ponsel memantul di wajah pucatnya, dan dalam diam ia berdoa agar semua ini bisa berakhir. "Jangan pernah sentuh anakku lagi," suara Rina bergetar, namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena kemarahan yang selama ini tertahan. Bu Wati terkekeh sinis, tak menyadari bahwa setiap kata yang ia ucapkan kini sedang direkam. "Kau pikir bisa melindungi anakmu dariku? Kau itu siapa? Tinggal di rumah ini saja kau seharusnya bersyukur. Kau dan anakmu tidak ada artinya tanpa uang dari Dani." Rina menguatkan genggaman pada ponselnya. Ia menahan napas, memastikan rekaman itu menangkap setiap kata yang meluncur dari mulut wanita kejam itu. Ia harus tetap tenang. Tidak boleh terpancing emosi. Bu Wati melangkah lebih dekat, tatapannya penuh kebencian. "Anakmu itu keras kepala, sama sepertimu. Tak tahu diuntung. Aku sudah bersabar selama ini, tapi kalau kalian terus menyusahkan hidupku, jangan salahkan aku kalau aku harus bertindak lebih keras." Detik itu, seluruh ketakutan yang selama ini membelenggu Rina runtuh. Ini bukan hanya tentang dirinya lagi. Ini tentang anaknya, tentang nyawa kecil yang tak berdosa yang telah disakiti oleh wanita yang seharusnya menjadi neneknya sendiri. Rina menggigit bibirnya untuk menahan isak, tapi air matanya tetap mengalir deras. Ia menundukkan kepala, menyembunyikan ponselnya di balik lengannya, memastikan rekaman terus berjalan. Ia ingin menangis sejadi-jadinya, tapi ia tahu bahwa malam ini bukan waktunya untuk rapuh. Ini adalah waktunya untuk bertindak. Dengan tangan masih gemetar, ia memastikan rekaman telah menangkap semuanya sebelum akhirnya menekan tombol berhenti. Ia menggenggam ponselnya erat, seolah benda kecil itu adalah senjata yang bisa menyelamatkan hidupnya dan anaknya. Bukti ini adalah satu-satunya jalan keluar. Ia menatap Bu Wati dengan mata yang kini penuh kebencian. Tidak ada lagi ketakutan di sana. Tidak ada lagi rasa ragu. Hanya tekad yang membara. Malam itu, Rina duduk di ujung tempat tidur dengan ponsel tergenggam erat di tangannya. Cahaya layar yang redup memantulkan wajahnya yang lelah, matanya sembab akibat tangisan yang tak kunjung berhenti. Di dalam dadanya, ada gejolak yang tak terbendung lagi. Rasa sakit, kemarahan, dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Ia menoleh ke arah Dani, suaminya, yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan rambut masih basah. Pria itu tampak santai, seolah dunia baik-baik saja, seolah rumah ini bukan tempat yang penuh dengan penderitaan bagi istri dan anaknya. Rina menarik napas dalam-dalam. Ini adalah saat yang ia takutkan sekaligus nantikan. Ia harus mengatakannya. Ia harus membuat Dani mengerti bahwa selama ini, ia telah dibutakan oleh kepura-puraan ibunya sendiri. "Mas, aku ingin bicara." Dani yang tengah mengeringkan rambutnya menoleh, sedikit mengernyit melihat ekspresi serius di wajah Rina. "Apa?" tanyanya santai, tidak menyadari beratnya pembicaraan yang akan datang. Rina menggigit bibirnya, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku ingin kamu tahu sesuatu tentang ibu, tentang bagaimana dia memperlakukan aku dan anak kita selama ini." Dani menghentikan gerakannya sejenak, sebelum tertawa kecil. "Maksudmu apa?" Rina menegakkan tubuhnya. Ia tidak akan mundur kali ini. "Ibu, dia menyiksa anak kita, Mas. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Malam ini, dia menamparnya, mendorongnya sampai jatuh. Ini bukan pertama kali. Selama bertahun-tahun, dia memperlakukan kami seperti ini setiap kali kamu tidak ada di rumah." Dani terdiam sejenak. Tatapannya berubah dari santai menjadi serius, tetapi ada keraguan di sana. Ia menatap Rina seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Rina, kamu sadar nggak kamu sedang ngomong apa?" Suaranya rendah, hampir berbisik. Rina mengangguk, menggenggam ponselnya lebih erat. "Aku sadar, Mas. Aku nggak mengada-ada. Aku punya buktinya." Ia membuka galeri ponselnya, lalu memutar video yang tadi ia rekam. Dalam keheningan kamar, suara Bu Wati terdengar jelas, kasar, kejam, penuh kebencian. Kata-katanya menusuk seperti belati. Dan di latar belakangnya,
Terdengar isak tangis anak mereka yang tak berdaya. Dani menonton video itu dengan ekspresi sulit ditebak. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat dan dengar. Namun, bukannya menunjukkan kemarahan atau rasa bersalah, wajahnya justru berubah kaku. Saat video itu berakhir, ia mengalihkan tatapannya dari layar ponsel ke wajah Rina. Mata mereka bertemu, tapi di mata Dani, bukan simpati yang terlihat, melainkan penyangkalan. "Rina?" Dani menghembuskan napas panjang, suaranya terdengar tegang. Aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi ini," ia mengusap wajahnya dengan frustasi. "Ini terlalu berlebihan." Rina mengerutkan kening, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Berlebihan?" Suaranya meninggi, dadanya terasa sesak. "Kamu lihat sendiri videonya, Mas. Kamu dengar sendiri apa yang dia katakan. Ini bukan berlebihan, ini kenyataan." Dani menggeleng pelan, seolah menolak menerima fakta yang ada di hadapannya. Mungkin ibu cuma lagi kesal. Mungkin dia nggak sengaja." "Kamu serius?" Rina hampir menjerit. "Dia sudah menyiksa anak kita selama ini, dan kamu bilang dia nggak sengaja? Kamu pikir aku mengarang semua ini?" Dani bangkit dari tempat tidur, berjalan mondar-mandir dengan gelisah. "Aku nggak bilang kamu bohong, tapi, Rina, ini ibu kita. Aku tahu siapa dia. Aku tumbuh di bawah asuhannya, dan dia nggak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Ibu selalu perhatian, selalu baik." Rina menatap suaminya dengan penuh luka. "Dia hanya baik di depanmu, Mas. Tapi saat kamu nggak ada, dia berubah jadi monster. Aku sudah bertahan selama ini karena aku berharap kamu akan melindungi kami. Tapi ternyata, bahkan dengan bukti di depan mata, kamu masih nggak mau percaya." Dani menatap istrinya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada konflik di matanya, seolah sebagian dirinya ingin menerima kenyataan, tapi sebagian lainnya tidak sanggup menghadapi kebenaran. "Aku butuh waktu," akhirnya ia berkata dengan suara rendah. Rina tersenyum pahit, air mata jatuh di pipinya. "Waktu?" bisiknya. "Aku sudah memberimu bertahun-tahun, Mas. Aku sudah diam selama ini, menunggu saat yang tepat untuk mengatakan semuanya. Dan sekarang, saat aku akhirnya memberitahumu, kamu masih butuh waktu." Dani tidak menjawab. Keheningan menyelimuti ruangan, hanya terdengar suara napas mereka yang berat. Rina menundukkan kepala, hatinya terasa hancur. Ia tahu ini akan sulit, tapi ia tidak menyangka Dani akan begitu keras kepala. Malam itu, ia tidur dengan punggung menghadap suaminya, air matanya membasahi bantal. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang menyakitkan. Terkadang, orang yang paling kita harapkan bisa melindungi kita adalah orang yang pertama kali mengecewakan kita. Rina menatap suaminya dengan mata yang merah dan berkilat penuh emosi. Tangannya yang masih memegang ponsel gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang selama ini ia pendam telah mencapai puncaknya. Ia sudah cukup diam, cukup bertahan, cukup menelan semua sakit hati tanpa melawan. Tapi kali ini, semua itu berakhir. Tanpa ragu, ia menekan tombol play pada rekaman video. Ruangan sunyi, hanya terdengar suara napas mereka yang berat. Lalu, suara rekaman itu mulai terdengar. Di layar, sosok Buati terlihat jelas. Wajahnya penuh amarah, matanya melotot buas. "Diam, dasar bocah nggak tahu diuntung. Kalau bukan karena bapakmu, kau nggak akan makan di rumah ini." "Brak!" Suara tamparan bergema di seluruh ruangan, diikuti dengan tangisan histeris anak mereka. "Jangan menangis. Kau pikir air matamu bisa membuatku kasihan? Dasar beban." Dani menegang. Rahangnya mengatup keras. Matanya terpaku pada layar ponsel, tetapi tangannya mengepal di samping tubuhnya, seolah menahan diri agar tidak menghancurkan sesuatu. Rekaman berlanjut dengan suara tangisan anak mereka yang terseduh-seduh, diiringi cemoohan dingin dari Buati. "Kalau kamu cerita sama ibumu,
aku akan buat kamu lebih menderita. Mengerti? Dan di akhir video, terdengar suara Rina yang bergetar, "Jangan pernah sentuh anakku lagi." Lalu, hening. Dani masih menatap layar ponsel. Wajahnya kaku, tangannya bergetar. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Rina menunggu. Menunggu kemarahan itu meledak. Menunggu suaminya melakukan sesuatu. Dan ketika akhirnya Dani mengangkat wajahnya, matanya membara. "Ini apa?" Suaranya menggelegar, penuh kemarahan yang meluap-luap. Rina tidak mundur. Ia tetap menatap suaminya, meskipun hatinya berdebar kencang. "Ini kenyataan, Mas. Ini yang terjadi saat kamu gak ada di rumah." Dani melangkah mundur, menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tidak percaya. "Gak mungkin." Dia mengusap wajahnya dengan kasar, seolah berharap apa yang baru saja ia lihat hanyalah mimpi buruk. Tapi rekaman itu nyata. Kata-kata ibunya nyata. Jeritan anak mereka nyata. "Kenapa, Rin? Kenapa kamu gak bilang dari dulu?" Suaranya bergetar, campuran antara amarah, penyesalan, dan kekecewaan yang mendalam. Rina tertawa sinis, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. "Kamu pikir aku gak pernah mencoba? Aku sudah berulang kali ingin cerita, tapi setiap kali aku bicara buruk tentang ibumu, kamu selalu membela dia. Kamu gak pernah mau dengar, Dani." Dani membanting ponsel ke atas kasur, lalu berbalik, tangannya terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. "Aku gak percaya dia bisa sekejam ini." Suaranya nyaris berbisik, matanya berkaca-kaca. Rina menatap suaminya dengan perasaan campur aduk. Ini yang ia inginkan, Dani melihat kebenaran. Tapi melihatnya seperti ini, melihat suaminya benar-benar terpukul, ada perasaan sakit yang tak bisa ia jelaskan. Namun, ini bukan saatnya untuk iba. Sekarang kamu tahu. Sekarang kamu lihat sendiri apa yang selama ini aku hadapi. Apa yang anak kita alami. Aku gak butuh belas kasihanmu, Dani. Aku butuh kamu melakukan sesuatu. Dani menarik napas panjang, matanya berkaca-kaca, tapi api kemarahan itu masih berkobar di dalam dirinya. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini begitu saja. Ibunya, orang yang membesarkannya, yang selama ini ia percaya dan hormati, ternyata adalah monster bagi istri dan anaknya sendiri. Tanpa banyak bicara, Dani berbalik dan berjalan keluar kamar dengan langkah panjang dan penuh amarah. Rina mengawasi suaminya menghilang di balik pintu dengan hati berdebar. Ia tahu, perang baru saja dimulai. Dani melangkah keluar kamar dengan napas memburu, dadanya naik turun dengan cepat, dan tangannya terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Amarah dalam dirinya mendidih, siap meledak kapan saja. Selama ini, ia memuja ibunya, percaya bahwa wanita itu adalah sosok yang penuh kasih sayang. Seseorang yang selalu ingin yang terbaik untuknya. Tapi ternyata, di balik semua itu, tersembunyi kebengisan yang tak pernah ia bayangkan. Ia melewati lorong dengan langkah cepat, lalu menemukan Buati sedang duduk santai di ruang tamu, menonton televisi seperti tidak ada yang terjadi. Wanita tua itu menyesap tehnya dengan wajah tenang, seolah-olah bukan dia yang baru saja menyiksa cucunya. Dani merasakan darahnya mendidih. "Bra!" Dani menendang meja di depannya hingga gelas teh Buati terguncang dan hampir tumpah. Suara benturannya menggema di seluruh ruangan. Buati tersentak kaget. Matanya melebar melihat anaknya berdiri di depannya dengan wajah merah padam, penuh kemarahan yang siap menghancurkan segalanya. "Jelaskan, Ibu. Apa maksud semua ini?" Suara Dani menggelegar, penuh amarah yang selama ini terpendam. Buati masih terkejut, tapi hanya sesaat. Dalam sekejap, ia kembali ke sikap biasanya, penuh kepura-puraan dan manipulasi. "Dani, kamu kenapa? Kenapa marah-marah nggak jelas begitu?" Dani menghempaskan ponselnya ke meja, lalu menyalakan video yang tadi ditunjukkan Rina. Suara tamparan, tangisan anaknya, kata-kata kejam yang keluar dari mulut ibunya sendiri. Semuanya terdengar begitu jelas. Buati membeku. Wajahnya yang semula tenang langsung berubah, tapi bukan rasa bersalah yang muncul di sana,
melainkan kemarahan karena tertangkap basah. Dani menatapnya tajam. Kamu pikir aku nggak akan pernah tahu, Bu? Kamu pikir aku akan terus dibodohi sama senyum palsumu? Aku lihat semua sendiri. Bu Wati mendecakkan lidah, wajahnya kini dipenuhi ekspresi kesal. Alih-alih merasa bersalah, ia justru melipat tangan di dada dan mendengus sinis. Jadi, sekarang kamu lebih percaya sama perempuan itu dibanding ibumu sendiri? Suara Bu Wati rendah, penuh kebencian yang selama ini ia sembunyikan. Dani menggeram, jangan panggil Rina seperti itu. Bu Wati berdiri, matanya menyala dengan amarah. Kenapa? Memangnya salah? Ibu nggak pernah ikhlas. Dani, kerja kerasmu di luar negeri, uang yang kamu kirim, harusnya buat keluarga kita, bukan buat perempuan yang cuma numpang hidup. Dani terdiam sejenak, matanya melebar seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Napasnya semakin berat, dadanya sesak karena kemarahan yang begitu besar. Apa? Suara Dani pecah, matanya penuh kemarahan. Jadi, selama ini ibu menyiksa anakku karena nggak terima kalau aku menafkahi istri dan anakku sendiri. Bu Wati mendengus, wajahnya sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Ya, aku nggak terima. Aku yang melahirkanmu, aku yang membesarkanmu, aku yang paling berhak atas uangmu. Tapi apa? Semua dikirim ke Rina. Dia nggak kerja, nggak berkontribusi, cuma duduk manis menikmati hasil jerih payahmu. Mana keadilan buat ibu? Dani hampir tidak bisa percaya dengan apa yang ia dengar. Lututnya lemas, tapi amarahnya terus meluap. Ibu gila. Desisnya dengan suara bergetar. Matanya kini dipenuhi api yang membara. Ibu pikir aku kerja banting tulang di luar negeri buat siapa? Buat ibu aja? Aku punya istri, aku punya anak, dan itu tanggung jawabku sebagai suami dan ayah. Bu Wati menunjuk ke arahnya dengan kasar. Istri macam apa? Perempuan seperti dia cuma bisa menghabiskan uangmu. Aku nggak mau lihat dia di rumah ini lagi. Dani tertawa pendek, tetapi bukan tawa bahagia. Itu tawa penuh kepahitan, kekecewaan yang mendalam. Jadi ini alasannya? Ini alasan ibu sampai berani nyiksa cucu ibu sendiri? Karena uang? Aku nggak butuh perempuan itu di sini. Bu Wati menjerit, matanya melotot, ekspresinya penuh kebencian. Dani menatap ibunya dengan tatapan dingin. Ibu salah satu orang terkejam yang pernah aku kenal. Aku nggak nyangka ibu kandungku sendiri bisa melakukan ini. Bu Wati tersenyum sinis. Kalau kamu nggak percaya sama ibu, silakan pilih, aku atau perempuan itu. Dani menggertakkan giginya. Hatinya terbakar amarah. Tapi keputusan sudah diambil. Dengan suara berat, dingin, dan penuh ketegasan, Dani menjawab, aku pilih keluargaku. Aku pilih Rina dan anakku. Dan aku nggak akan pernah kasih uang sepeser pun lagi buat orang kejam seperti ibu. Mulai sekarang, ibu bukan siapa-siapa buatku. Bu Wati membelalak, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Dani, kamu nggak boleh kurang ajar sama ibu kandungmu. Tapi Dani tidak peduli. Ia berbalik, meninggalkan ibunya yang menjerit marah-marah di belakangnya. Baginya, malam itu adalah akhir dari segalanya. Dan awal bagi hidup yang baru. Dani duduk di kamar, tubuhnya terasa lelah, bukan karena fisik, tetapi karena emosinya terkuras habis. Tangannya menggenggam kepalanya sendiri, seolah mencoba menghentikan badai yang berkecamuk di pikirannya. Hatinya sesak, pikirannya berantakan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang paling ia percaya, yang selama ini ia anggap sebagai pelindungnya, ternyata adalah orang yang paling menyakitinya. Ibunya sendiri. Seumur hidup, Dani selalu mengandalkan Bu Wati. Sejak kecil, ia dibesarkan dengan cerita bahwa ibunya adalah satu-satunya orang yang tulus mencintainya, yang rela berkorban demi dirinya. Ibunya yang selalu berkata bahwa dunia di luar sana kejam, bahwa hanya keluarganya sendiri yang bisa ia percaya. Dani tumbuh dengan keyakinan bahwa ibunya selalu benar.
bahwa apapun yang ibunya katakan adalah yang terbaik untuknya. Bahkan setelah menikah, ketika Rina sering merasa tertekan karena sikap Buati, Dani selalu membela ibunya. Ia selalu menganggap bahwa ibunya hanya ingin yang terbaik, bahwa Rina terlalu sensitif. Tapi malam ini, segalanya hancur. Kata-kata ibunya masih terngiang di telinganya. Aku nggak terima kerja kerasmu dinikmati perempuan itu. Aku yang paling berhak atas uangmu. Aku nggak butuh perempuan itu di sini. Dani meremas rambutnya sendiri. Rasa kecewa yang begitu dalam menghantamnya tanpa ampun. Ibunya tidak pernah peduli padanya. Yang ibunya inginkan hanyalah uangnya. Dani merasa jijik pada dirinya sendiri. Selama ini, ia membiarkan ibunya mempermainkannya, membutakan dirinya dengan kasih sayang palsu, membuatnya percaya bahwa istrinya yang salah, bahwa Rina hanya mengada-ada. Dan yang lebih menyakitkan, ia telah gagal melindungi anaknya sendiri. Dani menoleh ke arah Rina, yang duduk di ujung ranjang sambil memeluk anak mereka erat-erat. Rina tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya penuh luka dan kelelahan. Ia tidak menangis, mungkin karena sudah terlalu sering menangis sendirian selama ini. Dani merasakan gelombang penyesalan menghantam dadanya. "Rin?" Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Rina tetap diam. Dani menunduk, tidak berani menatap istrinya lebih lama. "Aku bodoh, aku benar-benar bodoh," bisiknya. Rina menghela napas panjang, lalu akhirnya berbicara, suaranya datar tanpa emosi. "Akhirnya kamu sadar." Dani terhenyak. Kata-kata itu sederhana, tapi mengandung begitu banyak makna. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, setelah semua rasa sakit yang Rina tanggung sendirian, Dani ingin mengatakan sesuatu, ingin meminta maaf, ingin berlutut di hadapan istrinya dan mengakui betapa ia telah menjadi suami yang gagal. Tapi ia tahu, kata-kata tidak akan cukup. Ia menatap anaknya yang tertidur dalam pelukan Rina, wajahnya yang mungil masih menunjukkan jejak ketakutan. Dani mengepalkan tangannya. Ia sudah cukup menjadi pria lemah yang dibutakan oleh ibunya sendiri. Sudah cukup. Sekarang, saatnya menebus kesalahannya. Dan itu dimulai dengan memastikan bahwa ibunya tidak akan pernah menyakiti keluarganya lagi. Pagi itu, Dani duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangannya. Sudah bulat keputusannya, hari ini, ia akan menghentikan semua kiriman uang untuk ibunya. Tidak ada lagi uang bulanan, tidak ada lagi tambahan biaya untuk kebutuhan rumah, dan tidak ada lagi alasan untuk menguras hasil kerja kerasnya di negeri orang. Ia membuka aplikasi perbankan dan menghapus nama ibunya dari daftar penerima transfer. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena ragu, tapi karena marah pada dirinya sendiri yang selama ini terlalu buta. Buati selalu memintanya bekerja lebih keras, selalu mengeluh kalau uang yang dikirim kurang. Ia tidak pernah tahu bagaimana uang itu digunakan, dan selama ini, ia tidak pernah bertanya. Ia hanya percaya. Sekarang, ia sadar. Selama ini, ibunya tidak pernah benar-benar membutuhkan uang itu. Ia hanya serakah. Dani menarik napas dalam dan menekan tombol hentikan transfer otomatis. Selesai. Siang harinya, telepon pertama datang. Nama, ibu, muncul di layar ponselnya. Dani hanya menatapnya tanpa berniat mengangkat. Ia tahu apa yang akan terjadi. Panggilan itu terus masuk. 5 kali. 10 kali, 20 kali. Dani tetap tidak menjawab. Lalu, sebuah pesan masuk. "Dani, kenapa uangnya belum masuk? Kamu lupa ya?" Dani tidak membalas. Beberapa menit kemudian, pesan lain masuk, kali ini dengan nada lebih tajam. "Dani, cepat transfer uangnya. Ibu butuh buat belanja dan bayar listrik." Dani tetap diam. Sejam kemudian, panggilan suara kembali datang, kali ini dari nomor berbeda. Dani mengangkat dengan malas. "Halo? Dani? Kenapa uangnya belum masuk?" Suara Buati langsung meledak begitu panggilan tersambung. Dani menghela napas. "Aku berhenti kirim uang buat ibu," katanya datar. "Apa?" Suara Buati terdengar melengking,
seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Kamu bercanda kan? Aku serius, Bu, kata Dani dingin. Mulai sekarang, Ibu nggak akan dapat uang lagi dariku. Apa maksudmu? Suara Buati semakin tinggi. Kamu anak durhaka? Aku ini ibumu. Aku yang membesarkanmu. Kamu tega membiarkan aku kelaparan? Dani tersenyum sinis. Ibu nggak akan kelaparan. Ibu masih punya rumah, masih bisa cari cara sendiri. Ibu cuma nggak bisa lagi hidup nyaman pakai uangku. Buati mulai menangis. Tangisannya keras, dibuat-buat, penuh kepura-puraan. Dani, nak, tolong. Ibu ini tua, ibu nggak bisa kerja. Kamu tega membiarkan ibu sengsara? Kamu sudah berubah. Dani, perempuan itu sudah meracuni pikiranmu. Dani mengepalkan tangannya. Ia tidak akan terpengaruh. Tidak lagi. Bukan Rina yang meracuni pikiranku, Bu. Aku sendiri yang selama ini terlalu bodoh buat lihat kebenaran. Apa maksudmu? Dani menarik napas dalam, lalu berkata dengan dingin, aku tahu semuanya, Bu. Aku tahu ibu nyiksa anakku. Aku lihat sendiri. Aku dengar sendiri. Hening. Buati terdiam di seberang sana. Dani bisa mendengar napasnya tersengal-sengal, seolah terjebak dalam kebohongannya sendiri. Beberapa detik kemudian, tangisnya kembali pecah. Kali ini lebih dramatis. Itu salah paham. Nak, ibu nggak pernah sengaja. Ibu cuma kesel sesekali. Kamu tahu kan, anak kecil itu kadang susah diatur. Dani merasakan kemarahan membakar dadanya lagi. Diam, Bu, katanya dingin. Aku nggak mau dengar alasan lagi. Aku nggak akan kirim uang lagi. Jangan hubungi aku lagi. Dani, tolong. Ibu kan minta maaf. Ibu nyesel. Dani sudah muak. Tanpa banyak kata, ia memutus panggilan itu. Layar ponselnya gelap, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Dani tidak butuh waktu lama untuk mengambil keputusan. Setelah semua yang terjadi, setelah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ibunya memperlakukan istri dan anaknya, ia sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa dipertahankan di rumah itu. Ia harus pergi. Mereka harus pergi. Malam itu, setelah memutuskan hubungan dengan Buati, Dani duduk di kamar bersama Rina. Cahaya lampu temaram menerangi wajah istrinya yang masih tampak lelah dan penuh kehati-hatian. Ayo ikut aku ke luar negeri, ucap Dani, suaranya penuh ketegasan. Rina terkejut, matanya melebar. Apa? Kita nggak bisa tinggal di sini lagi, Rin? Aku nggak mau anak kita tumbuh di lingkungan yang penuh kebencian. Aku nggak mau kamu harus terus hidup dalam ketakutan. Aku mau kita mulai hidup baru, jauh dari semua ini. Rina menatap Dani lama. Ia ingin percaya, ingin berharap, tapi luka yang selama ini ia alami membuatnya ragu. Kamu yakin? Tanyanya lirih. Kamu nggak akan berubah pikiran? Dani mengangguk mantap. Aku sudah kehilangan banyak waktu, Rin. Aku nggak mau kehilangan lebih banyak lagi. Aku mau memperbaiki semuanya, dan itu dimulai dengan membawa kalian pergi dari sini. Rina terdiam, lalu akhirnya mengangguk. Keesokan harinya, Dani mulai mengurus semua keperluan keberangkatan mereka. Tiket pesawat, dokumen perjalanan, dan izin tinggal untuk Rina serta anak mereka. Ia bekerja cepat, tidak ingin memberi celah bagi Buati untuk mengetahui rencana ini. Namun, seolah memiliki firasat, Buati tiba-tiba datang ke rumah mereka. Wajahnya kusut, matanya bengkak. Tapi ada sesuatu di sorot matanya yang masih sama, keserakahan dan manipulasi. Dani, nak, jangan pergi. Suaranya bergetar, dibuat seolah penuh kepedihan. Dani hanya berdiri tegak di depan pintu, menghalangi ibunya masuk. Ibu mau apa? Buati meraih tangannya, mencengkeram erat. Ibu minta maaf. Nak, ibu nyesel. Ibu janji nggak akan ganggu kalian lagi. Ibu janji akan baik sama Rina dan cucu ibu. Dani tidak bergeming.
Ia menatap ibunya dengan pandangan dingin, tidak lagi terperdaya oleh tangisan dan kata-kata manis yang selama ini hanya menjadi alat untuk mengendalikannya. "Sudah terlambat, Bu," katanya singkat. Buati tergagap. "Dani, jangan tinggalkan ibu. Kamu anak ibu satu-satunya. Kalau kamu pergi, ibu tinggal sama siapa?" "Seharusnya ibu memikirkan itu sebelum menyiksa istri dan anakku," jawab Dani tanpa ragu. Buati terdiam, lalu tiba-tiba berlutut di hadapan Dani. Tangisannya makin keras. "Dani, Nak, ibu salah. Ibu nggak mau kehilangan kamu. Ibu cuma kesepian." Rina muncul di belakang Dani, memeluk anak mereka yang ketakutan melihat neneknya menangis histeris. Dani menoleh ke arah istrinya, lalu ke anaknya, dan hatinya semakin teguh. "Ibu sudah membuat pilihan, dan aku juga sudah membuat pilihanku." Buati menangis lebih keras. "Dani, jangan tinggalkan ibu sendiri." Tapi Dani tidak lagi luluh. Ia hanya menatap ibunya untuk terakhir kalinya, lalu menutup pintu tanpa berkata apa-apa lagi. Beberapa hari kemudian, mereka bertiga berdiri di bandara. Suasana di sana ramai, tapi hati Dani terasa lebih ringan dari sebelumnya. Ia menggenggam tangan Rina erat, sementara tangan lainnya menggendong anak mereka yang tertidur. Ketika pengumuman keberangkatan mereka dipanggil, Dani menarik napas dalam. "Inilah awal baru kita," bisiknya pada Rina. Rina tersenyum kecil. Masih ada luka di matanya, tapi kali ini ada sesuatu yang baru, harapan. Tanpa menoleh ke belakang, mereka melangkah maju, meninggalkan masa lalu yang penuh luka, menuju masa depan yang lebih baik. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dani merasa benar-benar bebas. Dani berdiri di depan jendela, memandangi langit malam yang gelap. Angin bertiup pelan, tapi dadanya terasa penuh sesak. Keputusan sudah diambil, tak ada lagi ruang untuk ragu. Ia harus membawa Rina dan anak mereka pergi, sejauh mungkin dari rumah ini, dari ibunya, dari semua luka yang telah terukir begitu dalam. Selama ini, ia bekerja keras di luar negeri, berpikir bahwa uang yang dikirimkan ke rumah akan membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Nyatanya, yang terjadi justru sebaliknya. Istrinya hidup dalam penderitaan, anaknya mengalami kekerasan, dan semua itu dilakukan oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung mereka, ibunya sendiri. Ia menoleh ke arah Rina, yang sedang menidurkan anak mereka di atas kasur tipis di kamar mereka yang kecil. Wajah Rina terlihat lelah, kantung matanya membesar akibat terlalu sering menangis dan kurang tidur. Namun, di balik kesedihan itu, ada keteguhan hati yang selalu membuat Dani kagum. "Rin," panggilnya pelan. Rina menoleh, matanya penuh kehati-hatian. Luka yang telah tertanam dalam dirinya membuatnya takut berharap. "Aku ingin kita pergi dari sini," kata Dani. "Kamu dan anak kita ikut aku ke luar negeri. Kita mulai hidup baru di sana, jauh dari semuanya." Rina diam cukup lama. Wajahnya sulit terbaca. "Apa kamu yakin, Dani?" Suaranya terdengar ragu. "Ini bukan keputusan kecil. Kita meninggalkan semuanya. Aku takut." Dani mendekatinya, menggenggam tangannya erat. "Aku lebih takut kehilangan kalian, Rin. Aku sudah kehilangan banyak waktu. Aku nggak mau terlambat lagi. Kita harus pergi." Mata Rina berkaca-kaca. "Tapi, bagaimana dengan ibumu?" Dani mengepalkan rahangnya. "Aku sudah memutuskan. Aku tidak akan lagi membiarkan dia mengendalikan hidup kita. Aku tidak peduli lagi dengan uang yang selama ini selalu dia minta. Aku hanya ingin kamu dan anak kita selamat." Rina terdiam, lalu akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah," katanya. "Aku ikut." Dani tidak membuang waktu. Ia segera mengurus semua dokumen keberangkatan mereka, mencari tiket pesawat, dan mengatur tempat tinggal di negara tempatnya bekerja. Ia ingin memastikan bahwa ketika mereka pergi, tidak ada yang bisa menghalangi mereka lagi. Namun, seolah memiliki firasat, Buati mulai bertingkah. Ia tiba-tiba sering datang ke rumah, mencoba berbicara dengan Dani, berpura-pura baik kepada Rina, bahkan mengelus cucunya seakan tidak pernah terjadi apa-apa.
Suatu sore, saat Dani pulang dari mengurus paspor untuk Rina dan anak mereka, ia menemukan ibunya sedang duduk di ruang tamu, berbicara dengan Rina. "Nak Rina, ibu sadar, ibu sudah banyak salah. Tapi, tolonglah, jangan bawa Dani pergi." Suara Bu Wati terdengar penuh kepedihan. Rina duduk dengan kaku, wajahnya tegang. Dani tahu, istrinya pasti merasa terpojok dan tak berani melawan. "Ibu," panggil Dani dengan nada dingin. Bu Wati menoleh dan segera berdiri, berjalan mendekatinya. "Dani, nak, kamu gak serius, kan? Kamu gak mungkin meninggalkan ibu sendiri di sini, kan? Kamu anak ibu satu-satunya." Dani menatapnya tanpa ekspresi. "Ibu sudah memilih jalannya sendiri." "Ibu menyesal, Dani? Ibu janji gak akan pernah lagi menyakiti Rina dan cucumu. Ibu sadar. Tolong, nak, jangan tinggalkan ibu." Suara Bu Wati bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Dani tidak tersentuh sedikit pun. "Ibu sadar setelah aku melihat bukti kekejaman ibu? Setelah anakku terluka? Setelah Rina bertahun-tahun hidup dalam siksaan?" Dani menggeleng pelan. "Tidak, Bu. Aku sudah terlalu lama diam. Aku tidak akan membiarkan ibu merusak hidupku lagi." Bu Wati menangis histeris, menjatuhkan diri di lantai, mencengkeram kaki Dani. "Dani, jangan pergi. Kamu kejam. Kamu anak durhaka." Dani melepaskan kakinya dari genggaman ibunya. "Aku bukan anak durhaka, Bu. Aku hanya seorang suami dan ayah yang ingin melindungi keluarganya." Tanpa menoleh lagi, ia meraih tangan Rina dan membawa anak mereka pergi dari rumah itu. Beberapa hari kemudian, mereka bertiga berdiri di bandara, menunggu panggilan keberangkatan. Suasana di sana ramai, tapi di dalam hati mereka, hanya ada satu perasaan yang menguasai, kelegaan. Ketika pengumuman keberangkatan mereka dipanggil, Dani menggenggam tangan Rina erat. "Kita akan baik-baik saja," bisiknya. Rina menatapnya dengan mata yang masih menyimpan luka, tapi juga harapan baru. Mereka melangkah maju, meninggalkan masa lalu yang penuh kepedihan, menuju kehidupan baru yang jauh lebih baik. Dan untuk pertama kalinya, mereka benar-benar bebas. Dani duduk di balkon apartemen kecilnya di negara tempatnya bekerja. Malam sudah larut, tapi pikirannya masih berputar tanpa henti. Ponselnya tergeletak di atas meja kecil di samping secangkir kopi yang sudah dingin. Layar ponselnya masih menyala, menampilkan puluhan panggilan tak terjawab dan pesan dari satu nama, Bu Wati. Ibunya tak pernah berhenti mencoba menghubunginya sejak ia pergi. Pagi, siang, malam, selalu ada pesan dari ibunya. Kadang pesan itu berisi permohonan maaf, kadang berisi sumpah serapah, dan di lain waktu, ancaman terselubung. "Nak, ibu sadar ibu salah. Tolong, nak, angkat telepon ibu. Ibu cuma mau bicara." "Kamu tega ya, Dani? Ibu sudah melahirkan dan membesarkan kamu, tapi sekarang kamu lebih memilih perempuan itu daripada ibumu sendiri. Dani, ibu sakit. Ibu butuh uang untuk berobat. Apa kamu benar-benar mau membiarkan ibu mati dalam kesengsaraan?" Dani mendesah panjang, menekan pelipisnya. Di dalam kamar, Rina tengah menidurkan anak mereka. Wajah istrinya kini jauh lebih tenang dibandingkan saat mereka masih tinggal bersama Bu Wati. Namun, luka yang telah tertanam bertahun-tahun tak mungkin hilang begitu saja. Ada saat-saat ketika Rina masih terbangun tengah malam, napasnya terengah-engah, seolah mimpi buruk dari masa lalunya masih menghantui. Dani tidak ingin lagi kembali ke kehidupan lama. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa keluarganya, Rina dan anak mereka, adalah prioritas utamanya sekarang. Beberapa hari kemudian, sebuah paket tak terduga tiba di alamat mereka. Dani mengernyit ketika melihat nama pengirimnya, Bu Wati. "Apa ini?" tanya Rina pelan. Dani membuka paket itu dengan hati-hati. Di dalamnya, terdapat sebuah surat yang ditulis tangan, beberapa foto keluarga lama mereka, dan sebuah syal yang dulu sering dipakai ibunya. Surat itu berisi permohonan maaf panjang lebar.
Bu Wati menulis bahwa ia menyesal atas segala yang telah ia lakukan. Ia meminta kesempatan untuk bertemu dengan Dani dan keluarganya, berjanji bahwa ia telah berubah dan ingin memperbaiki segalanya. Nak, ibu sadar selama ini ibu terlalu keras. Ibu menyesal telah menyakiti Rina dan cucu ibu. Ibu tidak ingin hidup sendirian di sisa umur ibu. Tolong, Nak, berikan ibu satu kesempatan terakhir. Dani membaca surat itu dengan ekspresi tak terbaca. Rina menggigit bibirnya, jelas terlihat ragu dan cemas. "Apa kamu percaya dia?" tanya Rina hati-hati. Dani menatap surat itu lama. Dulu, mungkin ia akan luluh, tapi sekarang tidak lagi. Luka yang ditanam oleh ibunya terlalu dalam. Orang seperti dia nggak akan pernah benar-benar berubah, jawab Dani akhirnya. Dia hanya menyesal karena aku berhenti mengirimkan uang. Bukan karena dia benar-benar peduli. Rina tidak mengatakan apa-apa. Ia tahu, Dani benar. Dani memasukkan kembali surat itu ke dalam kotaknya, lalu menaruhnya di lemari tanpa niat untuk membalasnya. "Ibuku telah membuat pilihan," katanya dengan suara mantap. "Dan aku juga sudah membuat pilihanku." Ia kemudian meraih tangan Rina dan menggenggamnya erat. "Kita sudah cukup menderita. Aku tidak akan membiarkan dia merusak kebahagiaan kita lagi." Rina tersenyum tipis, lalu mengangguk. Dani menatap keluar jendela, ke langit biru yang luas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Tidak ada lagi rantai yang menahannya. Tidak ada lagi beban yang mengikatnya ke masa lalu. Ia sudah memilih jalannya. Dan ia tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi.